ada surga. Saya ingat beberapa tahun lalu saya ada berziarah, berkunjung kepada salah satu guru saya, Habibana Zain bin Smith, Madinah. Luas, luar biasa, ibadah luar biasa. Habis selesai baca zikirnya bersama dengan kami, kisah-kisah orang-orang soleh sama anak-anaknya. Ada tamu, beliau akan temuin tamu. Yang diceritakan adalah hal-hal yang berbau ilmu, hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang mendekatkan orang pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang lain. Kemudian masuk lagi kami sholat, kemudian dengarkan kami membaca Al-Quran, minta kami untuk baca beberapa hadis dari hadisnya Nabi Muhammad. Beliau kemudian menerangkannya. Dia bilang, saya kalau lagi bersama dengan ini, kalau kamu bisa hidup dengan cara seperti ini, kamu sudah akan berada dalam surga sebelum surga nantinya. Kata Allah tentang para kekasih-kekasihnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala la khauf alaihim, mereka enggak punya rasa takut, enggak punya walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Kenapa begitu? Karena Allah telah memandang jiwanya dan memberikan cahaya dalam jiwanya, sehingga di dunia mereka berasa dalam surga tanpa takut, tanpa sedih. Di akhirat kelak mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanggamu tinggal bersama dengan suami, ayat kursi saat masuk dalam rumah. Adakah itu ada dalam rumah tanggamu? Ataukah semua orang yang ada di dalamnya seperti tidak peduli dengan urusan-urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian saya muliakan, rumahmu ketika di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan menjadi penanda bagi para malaikat-malaikat untuk mendoakan rumah tangga mengingat Allah. Ada hati yang sedang tadabbur Al-Quran. Coba dilihat rumahmu gimana? Ada Qurannya apa enggak? Adakah anakmu membaca Al-Quran di dalam rumah? Enggak Ustazah, soalnya udah gede-gede sibuk sekolah. Bu, kalau kamu lihat anakmu sibuk-sibuk sampai lupa sama Quran, sebelum kamu ngomel-ngomel sama dia, kamu liatin diri kamu, sibukmu dengan apa? Sibukmu dengan apa? Scroll Shopee? Sibukmu dengan apa? Al-Quran. Yuk, mulai kita baca. Nggak apa-apa, biar selembar, 2 lembar, nggak apa-apa. Sore baca apa? Malam sebelum tidur Al-Muluk. Itu sekurangnya ayat Al-Quran yang kita baca. Pagi baca surat Yasin. Kata Nabi, siapa yang kepengen urusannya dipermudah sepanjang hari, awalilah dengan baca surat Yasin. Terutama untukmu yang orang tuamu sudah berpulang ke rahmatullah, atau kaum kerabatmu sudah berpulang ke rahmatullah, pagi-pagi hari hadiahkan untuk mereka surat Yasin.
Sebelum baca Yasin, kamu niatkan, ya Allah, Yasin ini saya baca untuk ibu saya yang sudah berada di sisimu, ya Allah, untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, ya Allah, untuk suami saya, ya Allah, yang sudah meninggal dunia. Sebutkan namanya, kemudian mulailah kamu baca surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi Muhammad, bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Surat Waqiah di saat sore hari, saudara sekalian. Surat Waqiah surat yang mendatangkan rizki zahir batin. Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika mau meninggal dunia mensedekahkan nyaris seluruh hartanya. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Ibnu Mas'ud, kalau semua hartamu kamu sedekahkan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, inni taraktu lahum suratul Waqiah, aku telah meninggalkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Aku pesankan kepada mereka untuk selalu membacanya setiap hari, sebab aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la faqra ma'al waqi'ah, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqi'ah. Pengen rezeki lancar zahir batin, jangan jauh-jauh dari baca surat Waqi'ah. Insya Allah. Malam sebelum tidur, boleh habis maghrib, boleh habis isya, kamu baca surat Al-Mulk, surat Tabarakal Muluk. Saudara sekalian yang saya muliakan, surat Tabarak ini pendek aja 30 ayat. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, 30 ayat hiyal munji'ah hiya syafi'ah min adzabil qabr. 30 ayat dia dapat menyelamatkanmu dari segala macam kubur. Biasakan untuk mengerjakan ketaatan di dalam rumah. Ajak anak-anakmu untuk melakukannya. Kasih tahu suamimu untuk dapat melakukannya. Untuk Allah turunkan rahmat sehingga dengannya kamu merasakan ada surga dalam rumah tanggamu. Ketaatan jangan tinggal, sholat berjamaah jangan tinggal. Bu, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika tadi yang saya sampaikan, Habibana Zain bin Smith, guru saya di Madinah, beliau beberapa tahun yang silam masih sering berkunjung ke Indonesia bersama dengan istri beliau yang saat ini sudah meninggal dunia, almarhumah Hubabah Maryam, wanita bijaksana yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi yang kedua. Beliau, ibu-ibu saudaraku sekalian, dulu tuh kalau beliau datang ke Indonesia, saya kalau beliau ada di Indonesia kayak berasa ngantor sama beliau. Di pagi sampai sore gitu, sampai malam bahkan saya bersama dengan beliau. Saya menerjemahkan beliau, saya bicara dengan beliau seperti seorang anak yang sedang dididik oleh ibundanya. Alhamdulillah, rahmat Allah begitu besar buat saya. Hubah orang yang datang kepada beliau untuk semacam curhat. Kayak itu orang kalau ketemu beliau bawaan pengen curhat aja gitu. Sekarang saya tahu rasanya. Orang juga kalau ketemu saya bawaan kayak pengen curhat aja. Saya pernah telepon saya itu salah sambung. Maksudnya saya mau nelpon orang lain, ternyata kenanya orang lain. Orang yang saya salah sambung telepon itu aja curhat sama saya. Sama perempuan-perempuan yang kebanyakan menceritakan tentang rumah tangganya yang sudah seperti neraka. Bu, saya kasih tahu padamu, itu yang curhat-curhat, yang rumah tangganya berantakan, yang dalam rumah tangganya itu sudah hampir pecah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dengan segala macam keruwetan, permasalahannya dari suami yang selingkuh, istri yang jatuh cinta dengan laki-laki yang lain, atau bahkan
terjerumus kepada hal-hal yang dosa, atau suami yang kemudian jadi dekat dengan narkoba dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dalam rumah tangga membuat saya yang waktu itu baru menikah beberapa bulan jadi mikir gitu, apa nggak salah keputusan yang saya ambil ini ya. Saudara sekalian, namun subhanallah, dari setiap kali saya menerjemahkan Hubabah, karena masalahnya mereka curhat pakai bahasa Indonesia, Hubabahnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Hubabah jawab pakai bahasa Arab, orang yang dicurhatin kagak ngerti. Jadinya mau nggak mau saya yang harus jadi penterjemahnya gitu. Saya terjemahkan kata per kata, bahkan saya terjemahkan kalimat per kalimat. Tiap Hubabah bisa saya ngomong langsung saya terjemahin, dia ngomong saya terjemahin gitu terus seperti itu. Saudara sekalian saya muliakan, dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan balik oleh Hubabah, saya membuat satu kesimpulan. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama beliau, kalian di rumah sholat berjamaah apa enggak? Dan subhanallah, jawabannya selalu saja tidak. Hubabah tanya balik, tapi kalian sholat? Jadi rupanya yang punya banyak permasalahan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang di dalam rumahnya tidak ada sholat berjamaah, ada taat yang ditinggalkan. Sampai ketika saya sedang berduaan dengan beliau, dengan Hubabah Maryam, saya tanya, Hubabah, apa kaitan antara sholat berjamaah sama rumah tangga gitu? Kenapa setiap orang yang dalam rumah gitu? Kata Hubabah, ya Halimah, ma sami'ti qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu nggak pernah dengar nak hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum, hendaklah kalian ratakan soft salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika soft tidak rata saja membuat hati bercerai-berai, bagaimana pula dengan yang tidak sholat berjamaah sekalian? Sholat berjamaah menyatukan hati. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, laksanakanlah sholat dengan berjamaah di dalam rumahmu itu. Insya niat apa enggak niat nih kira-kira? Mulai kapan sholat berjamaahnya? Sekarang. Insya Allah kerjain ya. Ustazah, suami saya kerja ustazah. Nggak apa-apa, kerja, tapi di saat beliau berada dalam rumah, di saat dia sedang berada dalam rumah dan kamu juga sedang berada dalam rumah, maka kalian ngerjain sholatnya jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri, sholatlah dengan berjamaah. Faham? Suami saya sholatnya di masjid ustazah. Oke, tapi kan biasanya biar bagaimanapun ada masanya ketika suami harus sholat di rumah, ya kan begitu? Nah, saat dia sedang mengerjakan sholatnya di rumah, kamu sholatlah dengan berjamaah bersama dengan dia. Itu maksud saya. Insya Allah. Jangan tinggal ketaatan. Ini syarat mutlak menghadirkan surga dalam rumah tanggamu. Yang kedua, tinggalkan dosa. Ustazah, saya sih bisa tinggalin dosa ustazah, tapi suami saya enggak. Dia selalu saja mengerjakan dosa-dosa di dalam rumah tangga kami. Bu, mulailah dari dirimu sendiri dulu. Mulailah dari dirimu sendiri dulu. Tinggalin dosa-dosa. Saya enggak ngerjain dosa ustazah. Yakin? Ngomelin suami kamu pikir bukan dosa?
nilep duit suami ketika kamu lagi nyuci baju, terus nemu ternyata di saku bajunya ada uangnya, kamu pikir nggak dosa? Ustazah, emang itu dosa ya? Bukannya rezeki istri soleha? Yuk tinggalin dosa. Bu, saat kamu bohong, kamu pikir itu nggak dosa? Dosa. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi Muhammad. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Saya ulang-ulangin ini, Bu, orang mukmin nggak bohong. Sengaja saya ulangin terus, orang mukmin nggak bohong. Biar kamu ingat dalam pikiran kamu, orang mukmin gak bohong. Saat kamu nanti mau berbohong, entah kepada anakmu, entah kepada suamimu, entah kepada siapapun, kamu ingat ucapan saya, orang mukmin gak bohong. Sebab ucapan saya adalah apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, yaznil mu'min, apakah orang mukmin ada yang berzina? Kata Nabi Muhammad, bala wa yatub, ya ada orang mukmin berzina kemudian dia bertaubat. Ya Rasulullah, yasrikul mu'min, apakah orang mukmin ada yang bisa nyuri? Ada, kata Nabi Muhammad, wa yatub, tapi kemudian dia bertaubat dari apa yang dia lakukan. Nabi disebutkan beberapa dosa, kemudian Nabi Muhammad mengatakan na'am wa yatub, iya, tapi kemudian dia bertaubat. Tapi kemudian dia bertaubat. Syaratnya seorang mukmin bukan pada dosanya, akan tetapi pada taubatnya. Bukan artinya, oh berarti nggak apa-apa ya Ustazah ngerjain perbuatan-perbuatan dosa. Bukan begitu. Akan tetapi orang mukmin mungkin pernah mengalami masa lalu yang kelam, akan tetapi kemudian dia bertaubat dari masa kelamnya tersebut. Ketika ditanya, ya Rasulullah, yakdzibul mu'min, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad mengatakan, la, al mu'min la yakdzib, enggak, orang mukmin enggak bohong. Kamu kapan terakhir kamu berbohong? Tadi pagi. Kapan terakhir kamu berbohong? Ibu-ibu saudariku sekalian, saya muliakan, berapa banyak kebohongan yang telah kamu lakukan. Kamu kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, tinggalkan kebohongan. Jangan bohong. Jangan ingetin terus ucapan saya ini. Jangan bohong. Ibu-ibu saudari sekalian saya muliakan, tinggalkan dosa-dosa apapun itu. Kamu kecewa karena suamimu telah menduakan hatimu dan sebagaimana mestinya, tidak memberi kepadamu apa yang kamu harapkan, hingga satu hari ketika suamimu sudah tertidur di sampingmu, ada pesan masuk, hai, apa kabar? Dari mantan ketemuan waktu reuni kemarin. Saya sih Bu nggak setuju dah Bu sama acara reunian. Banyak yang CLBK. Ya ampun, saya nyesel nggak kawin sama dia. Sekarang udah punya pom bensin. Bahaya banget. Yuk, akhirnya dapat nih WhatsApp nih. Terus dijawab, baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Tuh, lanjut dah. Baik. Kamu udah makan belum? Ada urusan apa setengah 11 malam tanyain orang udah makan apa belum? Kamu kemudian lihat suamimu itu, nggak pernah nanyain sih udah makan apa belum. Lah orang makannya barengan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian berlanjutlah apa yang kamu sebut diawali dengan khianat hati,
selingkuh batin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini adalah pintu pembuka untuk sebuah dosa besar bernama zina. Dari saling sapa, kemudian ketemuan, kemudian entah apa yang akan kamu kerjakan. Kamu gak pernah tahu. Setan itu sudah profesional mengganggu hamba-hambanya. Jangan pernah buka pintu untuk masuknya setan di dalam urusan rumah tanggamu. Jangan. Bisa jadi laki-laki lain lebih ganteng, lebih perhatian, lebih baik, lebih soleh, tapi dia bukan suamimu. Kunci surgamu tidak berada jalan surga ketika kamu taat baik padanya, jalan neraka ketika kamu menghina dia, ketika kamu tidak memperlakukan dia dengan semestinya. Jangan terbiasa mengerjakan dosa dalam rumah tanggamu. Angkat dah dosa-dosa, tinggalkan dosa. Pasti akan lebih damai, pasti akan lebih harmonis, pasti akan banyak turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rumah tanggamu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang pertama tadi apa? Jangan tinggal taat. Yang kedua apa? Berada di dalam surganya dalam rumah tanggamu. Apa kaitannya Ustazah? Apa kaitannya? Ini saya ceritain. Apa kaitannya? Saya punya teman. Dia seorang daiyah, seorang ustazah di Australia. Teman saya kan banyak, Bu, jangan ngiri. Seorang daiyah di Australia, satu waktu saat kedatangannya di Indonesia, dia cerita, namanya Ustazah Ummu Abdurrahman. Dia cerita bahwa dia itu berdakwah di Australia dan ada banyak di antara orang-orang yang mulai masuk dalam agama Islam, sehingga dia banyak mentalkin orang-orang. Sering banget datang ke rumah dia, duduk di ruang tamunya, bahkan di saat dia lagi nggak ada dalam rumah. Nanti kalau pas dia kebetulan pulang, si tetangga itu ada di depan rumah, ada di ruang tamu gitu, dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya kehabisan garam, boleh minta garammu? Dikasihin. Mah kamu buat duduk aja gitu, kayak tenang banget. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang padahal rumah tetangga saya ini jauh lebih mewah, jauh lebih bagus daripada rumah saya. AC-nya jauh lebih dingin daripada AC di rumah saya. Dia bilang daripada AC di rumah saya. Dia bilang dekorasinya interior dalam rumahnya jauh lebih indah daripada rumah saya. Tapi dia mengatakan bahwa setiap kali saya duduk di dalam rumahmu, seperti saya berada di dalam surga. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang, saya pun kemudian kasih tahu sama dia tentang Islam dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan, kenapa di rumah umat Islam kebanyakannya seperti berada di dalam surga? Kenapa? Karena umat Islam dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Kenapa kalau orang dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, kenapa bikin hati orang jadi adem bahkan ketika berada di dalam rumahnya? Karena Nabi Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami, rahmat kami di atas muka bumi ini.
Maka teman-teman saudaraku sekalian, kalau dalam hatimu punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, senang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, bakalan adem hatimu dan bakalan adem pulalah rumahmu. Yang terakhir, kalau kamu kepengen rumah tanggamu jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah, menjadikan rumahmu ada surga di dalam rumahmu, saudariku sekalian yang saya muliakan, terakhir, cobalah belajar untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada siapapun. Bangun akhlak yang bagus, bangun akhlak yang baik. Ucapan kasar, kalimat yang menyakitkan hati, tinggalkan. Marah-marah, apalagi nggak jelas marahnya sebabnya apa, tinggalkan. Tinggalkan. Semua bentuk dari akhlak-akhlak yang buruk itu adalah penyebab dari rumahmu seperti berada di dalam neraka. Cobain belajar buat punya akhlak yang baik. Kalau ada suami lagi marah, liatin aja. Liatin aja. Kemudian kalau dia marah-marah, ngomong-ngomong yang gak enak gitu, Bu, kamu dengerin aja tapi gak usah percaya. Gak usah percaya. Sebab yang berbicara bukan hatinya, yang berbicara adalah setan yang sedang menguasai hawa nafsunya. Kamu mau percaya sama setan? Enggak. Saya menuduh suami saya bohong, Ustazah. Suamimu mungkin enggak bohong, tapi yang sedang bohong adalah setan yang sedang menguasai suamimu. Buktinya, coba kamu ingetin betapa seringnya kamu habis marah-marah, habis itu kamu nyesel. Betul? Terus kamu bilang, maaf ya, saya tuh nggak ngomong dari hati saya. Betul? Dari mana tuh kamu ngomong? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu kamu tuh. Kenapa kok bisa hawa nafsu kok lagi marah bisa ngomong sesuatu hal yang begitu menyakiti hati orang lain, begitu kasar, begitu keji? Karena orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan, kata Nabi Muhammad, seperti anak kecil main-mainin bola. Seperti anak kecil main-main bola. Seperti itu pula lah setan ketika hati kamu lagi marah, dia main-mainkan hati kamu, masukkan hawa nafsu sehingga bikin kamu jadi marah-marah seperti itu. Enak rasanya? Enggak. Enggak enak rasanya. Enggak enak rasanya. Ustazah, tapi kok saya enak ya kalau habis marah-marah? Hati-hati. Kalau kamu merasa saya kok enak ya habis marah-marah, hati-hati. Jangan-jangan kamu sudah bukan lagi seseorang yang sedang dimain-mainkan hatinya oleh setan, melainkan kamu berubah jadi yang seneng kalau lagi marah-marah itu setan, Bu, bukan manusia. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk bismillah, akhlak kamu diperbaiki sama anak, ngomong yang enak, sama suami ngomong yang enak. Kalau lagi kepengen ngomong yang gak enak, Bu, pamitan aja dulu, pergi wudhu. Kalau wudhu gak mempan juga pergi mandi. Kalau mandi gak mempan juga berendam aja dulu. Ustazah bercanda enggak? Saya enggak bercanda. Saya enggak bercanda. Nal ghadab minasy. Setan itu sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Tidak ada yang dapat memadamkan api selain air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, segeralah pergi berwudu. Kata Nabi begitu. Kata para ulama, kalau wudu enggak mempan juga, mandi deh kamu. Adem. Kalau kamu udah selesai wudhu nih, kamu ketemuin anakmu, kamu ketemuin suamimu, liatin, udah lebih adem hatinya. Nah kalau belum adem juga, itu dia, masuk lagi kamar mandi, mandi dulu aja.
Tar tanyain sama suaminya, kamu katanya mau ngomong apaan? Tar, mama katanya mau bicara sama saya, mama mau ngomong apaan? Tar nak, mamanya lagi berendam. Masya Allah. Yuk teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, belajar buat punya hati yang damai, akhlak yang karimah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kok saya susah banget ya Ustazah punya akhlak yang baik? Bu, kembali ke poin yang ketiga, deketi Nabi Muhammad. Kalau kamu berasa akhlak saya kok berantakan sekali, perlakuan saya sama orang kok bawaan pen marah-marah mulu, kesel mulu, sedih mulu gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, cobain buat lebih dekat sama Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji di atas muka bumi ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatin, kalau kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah sering baca sholawat sama Nabi Muhammad, tambah adem hatimu, tambah banyak rahmat yang turun pada hatimu, nanti lama-lama hatimu jadi semakin lembut sehingga akhlakmu jadi semakin mulia, insya. Keempat hal itu, kerjakan ketaatan, tinggalkan dosa-dosa di dalam rumah tanggamu. Kemudian yang ketiga, deketi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan lebih banyak kisah tentang Nabi Muhammad, dengarkan, hadiri majelis-majelis yang menjadikanmu lebih berasa dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempatnya, milikilah akhlak yang terpuji. Keempat hal tersebut jika ada di dalam rumah tanggamu akan menjadi surga sebelum surga nantinya. Allah akan turunkan rasa cinta antara suami sama istri, rasa cinta antara orang tua sama anak, rasa cinta antara saudara sama saudaranya, rasa cinta antara teman sama temennya, sahabat-sahabatnya, rasa saling cinta antara tetangga sama tetangganya, rasa saling hormat antara orang-orang di sekelilingnya. Semuanya menjadi sebuah kesatuan hati, menjadi hati yang saling terpaut satu sama lain, tempat turun hujan rahmat Allah SWT di atas muka bumi ini, insya Allah. Semoga rumahmu menjadi rumah tempat turun hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin. Hari Jumat, hari pilihan Allah SWT, hari yang disukai Allah SWT jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus, sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair
ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكل أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad. Di Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat sekian, baca solawat dikit-dikit, solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihat. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin
untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Sholawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja sholawat bukan asal sholawat. Maksudnya gimana Ustazah? Sholawat bukan asal sholawat. Sholawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Sholawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Nah gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. 1. Sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riyaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiya illa salatu ala al-habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman, salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa salawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak,
Susah banget kita padahal mau bikin maulid nih. Sian nanti Ustazah Halimah susah masuknya. Misal gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, habisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Gak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat ya. Ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya, sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut. Makanya saya sering sholawatan, saya seneng sholawatan, saya seneng sholawatan, saya seneng hadir majelis maulid, saya seneng baca maulid, saya seneng qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil nggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat lah.
serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan Anti Maulid. Ya, saya dengernya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan salawat padaku, akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena sesungguhnya salawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada, solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah, saya mau kerjain. Karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sholatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu, baca apaan, yang kita inget apaan? Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tetangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya nanti hari Minggu jam 8 pagi, iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan sama tuh tamu, kita dengar semua. Sampai udah mikir mau ngamplop berapa enaknya ya, panjang bener. Betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik, rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita ini belum layak diterima, bagaimana mungkin untuk dibalas? Diterima aja masih belum pantas. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, salah la tahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Salat yang hati kamu nggak hadir di dalamnya lebih mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Gimana nih modelannya? Gak bisa kita andalkan sholat kita, meskipun tentu saja kita tetap harus sholat. Jangan tinggal sholat. Ninggal sholat tuh kayak lagi gunting-guntingin tali yang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nih sama Allah dikasih banyak tali nih.
Kamu kalau berani ninggal sholat tuh kayak lagi guntingin tali. Sekali kerjain, cret, putus. Sekali lagi kerjain, cret, putus. Ada beberapa tali, udah tuh. Ninggalin sholat beberapa kali dengan kesengajaan, dengan pengetahuan, sangat sulit untuk menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang non muslim adalah urusan sholat. Jadi itu fadilahnya sholawat. Jadi amal ibadah yang akan diterima Allah. Yang kedua, sholawat itu fadilahnya teman-teman sekalian menjadikanmu lebih mungkin dikenal sama Nabi Muhammad. Ini kalau buat saya penting banget. Jadi seseorang dikenal sama Nabi Muhammad. Ibu, kata orang nih saya terkenal. Diam semua. Kata orang saya terkenal. Seenggaknya follower saya lebih banyak lah daripada ibu-ibu. Ya kan begitu? Seenggaknya yang dengerin kajian-kajian saya lebih banyak lah daripada yang dengerin ibu-ibu di rumah. Tapi ya Bu, kalau saya pikir-pikirin, sebenarnya dikenali sama siapapun itu enggak jadi manfaat kalau saya tidak dikenal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana ibu-ibu, andai nggak ada siapapun mengenal dirimu Bu, kayak tetangga aja mau ngawinin kamu nggak diundang, misal andai nih saudara kita sendiri kenal tapi kayak nggak mau kenal gitu, andai nggak banyak orang kenal sama kita gitu kan, karena ya kita bukan sesiapa, misalnya gitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu Bu nggak cukup berpengaruh bagi dunia akhiratmu, bagi dunia terutama bagi akhiratmu, jika meski tidak banyak orang mengenalmu, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalmu. Saya sering bercerita tentang Zarqa, seorang perempuan, nggak ada siapapun kenal. Tetangganya kenal juga gitu aja, nggak ada yang sayang gitu, nggak ada yang cinta gitu kan, nggak ada yang perhatian gitu juga, biasa aja. Perempuan paruh baya, nggak punya sesiapa, tinggal sebatang kara di rumah, mau bikin baik sama orang, ngasih sedekah sama orang juga nggak punya duit banyak-banyak gitu, buat hari-hari sendiri aja gitu. Akan tetapi satu hari Islam masuk ke dalam hatinya, membuat Zarqa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya penuh cinta kepada baginda Nabi. Satu hari Zarqa kangen gitu sama Nabi. Ya Allah, masuk Islam dah tua-tuaan gini ya, jalan susah. Tapi masa sih saya nih di dunia tinggal sezaman sama Nabi Muhammad, tapi saya nggak bisa sering-sering ketemu sama Nabi. Paksain aja dah, bismillah dah. Keluar dari rumahnya Bu, jalan aja terus berjam-jam sampai ke Madinah. Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, masjidnya Nabi, duduk nungguin Nabi, mau ngetuk pintu nggak sopan, berasa nggak adab, nggak akhlak, ngetuk rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Nungguin di luar di masjid, sambilan nungguin dilihat ada sampah, ada kotoran-kotoran di sekitar masjidnya Nabi. Di lantainya kan tanah, dindingnya juga bukan sesuatu yang ini gitu, nggak dicat juga gitu kan. Akhirnya diambilin sampah-sampah tersebut,
Dibersihin masjid Nabi Muhammad, disapuin nama dia masjid Nabi. Dia melakukan itu bukan karena apaan sih ini orang-orang nih masjidnya dibiarin kotor, astagfirullah, nggak gitu. Tapi dia melakukan itu bukan sambil ngomelin orang-orang yang buang sampah sembarangan, akan tetapi karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, disamperin Bu sama Nabi Muhammad, karena Nabi itu urusannya urusan hati. Jadi kamu kalau kepengen dikenalin sama Nabi bukan dengan wah ada maulid Nabi nih saya harus duduk paling depan, enggak. Urusan sama Nabi itu urusan hati. Urusan sama Nabi urusan rasa, bagaimana kamu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula lah Nabi Muhammad kepadamu. Kamu sering merasa rindu sama Nabi, Nabi juga rindu sama kamu. Kamu sering ingat sama Nabi Muhammad, Nabi juga sering ingat sama kamu. Tapi kalau kamu lupa sama Nabi Muhammad, kalaupun lagi dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, bosen Nabi Muhammad mulu yang diceritain, astagfirullah. Atau kamu baru inget sama Nabi Muhammad di saat-saat seperti ini, pas udah pulang ke rumah, mikirin urusan tagihan listrik, mikirin urusan makan siang, makan malam, harus masak apa, sampai Nabi Muhammad nggak pernah lagi ada di pikiran kamu. Kalau seperti itu jangan salahkan siapa-siapa. Jika kamu pun juga menjadi seseorang yang dianggap lalu saja oleh Nabi Muhammad, nggak dikenali secara khusus. Nabi Muhammad kenal sama semua umatnya, betul, tapi dikenali secara umum. Pengen dikenali secara khusus, nih dia nih caranya. Zarqa Bu disamperin sama Nabi Muhammad, hatinya punya rasa cinta, khidmah sama Nabi Muhammad alaihissalam. Samperin sama Nabi, tanyain, Bu dari mana? Saya nggak pernah lihat ibu selama ini. Saya dari kampung saya Rasul. Sebutin nama kampungnya, misalnya gitu. Apa tuh tadi? Soreang. Nah, itu. Jambu. Dari Jambu. Kamu dari mana? Dari Jambu. Berasa ulet ya? Keluar dari Jambu. Sehingga sekalian, Nabi kemudian bilang, dia bilang nih si Zarqa, nama saya Zarqa Rasul, saya dari kampung. Oh, datang ke sini naik jalan kaki Rasul. Oh, kesini mau nyapu? Enggak Rasul, ingin bertemu denganmu, tapi kebetulan aja Rasul sambilan nungguin sambil nyapu. Oh, makasih ya Bu ya, makasih. Didoain sama Nabi Muhammad. Waduh, Zarqa girang, seneng banget. Seneng banget. Makasih Rasul pulang. Tuh, penuh hatinya dengan rasa cinta. Penuh hatinya dengan rasa rindu pulang. Berapa hari kemudian, aduh datang kangen lagi nih. Kuota cinta yang udah asalnya penuh, habis lagi nih. Berangkat lagi, kali ini niat bawa sapu, bawa lap, nyapuin rumah masjid Nabi, nyapuin, bersihin barang-barang di tempat Nabi. Terus begitu berkali-kali. Satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia. Kok lama nggak pernah kelihatan. Habis selesai sholat, Nabi Muhammad berdiri. Kata Nabi Muhammad, Man minkum ra'a Zarqa. Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Itu sahabat saling toleh menolong. Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih? Kagak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Dan itu cukup. Andai itu terjadi kepada saya,
Andai tak ada sesiapapun kenal, tapi Nabi Muhammad mengenal saya, itu cukup. Saya harus sampaikan kepadamu, ibu-ibu, adik-adik, teman-temanku, saudariku sekalian, andai di dunia ini tak ada banyak orang yang mau kenal denganmu, tapi Nabi Muhammad kenal denganmu, itu cukup untukmu. Kayak Zarqa nih, sahabat pada toleh-toleh, siapa sih Zarqa, siapa sih Zarqa? Nabi Muhammad bilang, itu loh Zarqa yang suka datang terus nyapu-nyapu masjid kita. Oh, itu Zarqa namanya. Nggak pada tahu, karena nganggap lalu aja, sambil lalu aja liatnya. Minkum ra'a Zarqa, kata Nabi, siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Ada sahabat belakang angkat tangan. Ya Rasulullah, kalau yang itu kayaknya saya tahu deh Rasul, dia tetangga walaupun agak jauh dari saya, tapi ya masih sekampung sama saya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana keadaannya? Sudah lama nggak lihat dia, apakah dia sakit? Innaha matat ya Rasulullah, dia udah meninggal dunia wahai Rasul. Merah padam muka Nabi Muhammad karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu nggak ngabarin saya waktu Zarqa meninggal? Saya kepengen nyolatin dia. Sahabat itu bilang, edir nih ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul, rumahnya jauh dan saya nggak tahu bahwa engkau kenal sama dia. Masuk di akal juga kan alasannya, dan Nabi memang menerima alasan dari seseorang ketika dia berbuat kesalahan-kesalahan. Kata Nabi, kamu tahu kuburnya? Tahu Rasul. Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kuburnya, saya akan mensolati dia dari depan kuburnya. Bu, Nabi berdiri, sahabat ini berdiri, sahabat-sahabat semasjid berdiri. Mereka ikut semuanya jalan barengan sama Nabi berjam-jam jauhnya, hanya untuk Nabi Muhammad mensolati seorang perempuan yang bahkan tidak ada sesiapapun yang mengenal dia. Bu, orang kalau disolatin sama Nabi, kebayang kayak apa nikmat kuburnya. Orang kalau di dunianya dicari menabi kayak begini, di akhiratnya pasti dicari menabi. Orang kalau dicari sama Nabi Muhammad di akhirat, kelar semua urusan, beres semua urusan, hisab, adab lewat semuanya, dicari sama Nabi Muhammad. Manusia yang dikasih Allah bisa pegang kunci surga. Kunci surga itu Nabi Muhammad yang pegang. Jadi ibu-ibu sekalian, kamu belajarlah, berusahalah buat jadi orang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Salah satunya adalah dengan bersolawat. Saya dapat satu cerita dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Umar, ada seseorang satu malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia seorang dai, seorang ulama, seorang yang banyak dengarkan orang. Satu waktu dia bermimpi, dia lagi ada di depan pintu rumahnya, kemudian dia lihat Nabi Muhammad lewat. Dia panggil, ya Rasulullah. Nabinya nggak noleh, jalan aja terus. Kebangun dari tidurnya, seneng impi Nabi, tapi sedih karena dalam mimpinya Nabi Muhammad tidak menoleh kepadanya. Besok harinya dia datang kepada gurunya. Walaupun ulama kan punya guru, malah kita curiga kalau ada ulama nggak punya guru. Nih ilmunya nyambungnya kemana? Nah, ilmu yang benar itu pasti punya sambungan. Ilmu kita nih, ilmu dari Nabi Muhammad, itu pasti ada sambungannya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gurunya nyambung ke gurunya, gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dia datang kepada gurunya, ya Syekh, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, tadi malam nih saya ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat depan saya, fanadaituhu, saya panggil Nabi Muhammad, falam yujibni, tapi Nabi Muhammad tidak menjawab panggilan saya. Sedih banget saya, Syekh, kenapa ya Nabi Muhammad gak noleh saya panggil. Syekhnya bilang, fa innahu lam ya'rifka ba'd. Nabi gak mau noleh sama kamu karena Nabi Muhammad gak cukup kenal sama kamu. Gimana cara saya biar dikenali sama Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, akfir minas salati alaih, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Baik Syekh. Jadi murid nih, dikasih tahu sekali langsung kerjain. Tiap hari baca salawat, selain agar dia jadi tambah dekat, tambah kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad SAW. Dia baca sholawat bukan biar tanah cepat laku. Dia baca sholawat bukan karena bosan menjomblo biar jodoh cepat datang. Bukan. Dia baca sholawat hanya karena ingin semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad. Tuh cobain. Kamu kalau baca sholawat gak usah ada niat-niatan yang lain. Sholawat biar dicinta sama suami lah. Kamu baca sholawat itu mestinya biar dicinta sama Nabi, bukan biar dicinta sama orang lain. Nah, itu kan kayak mendekati seseorang padahal pengen dicinta sama orang lain, kan aneh. Kalau kamu pengen dicintanya sama orang lain, ya udah deketinnya dia dah, bukan deketin Nabi gitu, kayak semacam agak kurang adab ya pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia banyak baca sholawat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena segala sesuatu tuh nggak instan. Beberapa waktu yang cukup lama dia kembali bermimpi Nabi besar Muhammad. Mimpinya persis sama tuh kayak yang tadi. Dia lihat Nabi Muhammad lewat di depannya. Dipanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nabi berhenti, noleh dengan seluruh tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpinya dia sekalian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, dulu saya bermimpi yang sama denganmu wahai Rasul, sama dengan sekarang wahai Rasul. Aku memanggilmu akan tapi engkau tidak menjawab panggilanku. Nabi Muhammad mengatakan, dzakal yaum lam a'rifka ba'd. Hari itu saya belum cukup mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya, tatkala kamu banyak membaca salawat kepadaku, sirtu arifuk, sekarang aku jadi kenal denganmu. Enak benar. Mau baca salawatan? Banyak-banyak. Kapan mulainya? Maksud saya dalam hari-hari kamu tuh. Minggu depan mulainya, hari ini insya Allah ya. Sehingga sekalian saya muliakan tuh sholawat fadilahnya. Pertama, amal yang pasti diijabah, amal yang pasti diterima. Yang kedua, banyak baca sholawat membuat kamu kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nih, sampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang ketiganya adalah menjadikan dosa-dosa terampuni dan menjadikan kesusahan-kesusahan diangkat Allah SWT. Jadi ini 3 dan 4 ya. Dosa diampuni, kesusahan-kesusahan diangkat Allah Ta'ala.
Seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak." Wahai Rasul, saya senang banget baca salawat kepadamu. Berapa dari salawatku yang aku hadiahkan untukmu? Nah, ini ada beda pentafsiran. Ada tafsir yang mengatakan dari salawat tersebut yang banyak itu berapa yang saya hadiahkan untukmu gitu. Atau tafsir yang lain, saya senang menggunakan waktu luang bersolawat padamu. Berapa dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Dia bilang, kalau gitu Rasul 1/3, 1/4 dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fathuluth. Kalau gitu 1/3 deh Rasul. 1/3 dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fanisif. Kalau gitu 1/2. Setengah wahai Rasul, setengah dari solawat saya hadiahkan untukmu, atau setengah dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu. Bagus, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 2/3 dari Rasul, dari solawat saya hadiahkan untukmu. Bagus, kata Nabi. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan falkul. Kalau emang kayak gitu semua aja di Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu, atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, didengerin buat yang banyak baca solawatnya, dengerin buat yang selalu bersolawat pada Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad kepada yang banyak baca solawatnya, idzan tukfahamu wa tufar dzambuk. Kalau begitu maka akan terangkatlah seluruh bebanmu, akan diangkatlah seluruh kesusahanmu, wa tufar dzambuk, akan diampunilah seluruh dosa-dosamu. Kamu kalau banyak baca salawatnya, susah-susahmu bakal hilang. Kamu kalau banyak baca salawatnya, dosa-dosamu akan diampuni. Enak apa enggak enak? Enak. Enak banget apa enak aja? Enak banget. Tuh, banyakin baca salawat. Yang berikutnya, keberapa nih? 4. Kelima. Sehingga sekalian saya muliakan, orang kalau banyak baca solawatnya, ini juga enak banget nih, tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Orang kalau banyak baca solawatnya, tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang terdekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak baca salawat kepadaku. Dekat tempatnya di akhirat. Dan andai kamu tahu betapa dekat tempat dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah harapan setiap orang, bahkan para nabi sekalipun. Andai kamu tahu bahwa dekat tempat dengan Nabi Muhammad adalah harapan bahkan para malaikat sekalipun, harapan para bidadari-bidadari, harapan dari para wali-wali, semua berharap kepengen tempatnya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Di dunia nih nggak terlalu kelihatan bedanya, orang dekat sama Nabi Muhammad, orang jauh sama Nabi Muhammad, nggak terlalu kelihatan bedanya, nggak terlalu kelihatan. Saya nggak bisa bilang bahwa yang di depan nih paling dekat sama Nabi Muhammad, nggak ada. Bisa jadi yang duduk di bawah pohon loh. Bisa jadi yang kalau mau ngelihat saya harus pakai berdiri dulu, yang di belakang sana tuh. Bisa jadi.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang paling dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad di akhirat, dan itu adalah harapan semua orang, adalah yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jadi orang yang gak nyesel di akhirat dengan dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah. Ibu saya sekalian, yang terakhir saya mau sampaikan sebagai salah satu fadilah besar kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersihnya hati. Ibu nggak susah apa ngadepin hati yang kotor? Bukan hati orang, Bu, hati kita sendiri. Ya Allah, ya Allah, ketemu sama si itu, pikiran langsung ya, ih orang itu ya, sama si itu nggak cocok karena ngerasa diri dizolimi. Ketemu sama si itu nggak demen, dia punya utang nggak bayar-bayar. Ketemu sama yang itu nggak enak karena dia, ayo aja. Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi yang bermasalah kamu atau yang bermasalah dia. Tapi kalau kamu bermasalah sama semua orang, dipastikan yang bermasalah adalah dirimu sendiri. Bisa-bisanya sama saudara nggak akuran, sama suami beranteman mulu, sama anak-anak juga anak-anak berasa, sama anak-anak juga anak-anak berasa nggak dekat. Kemudian lagi sama tetangga pada sebel, tua nggak akuran. Masya Allah, Masya Allah. Yang bermasalah dirimu, yang bermasalah dirimu. Kenapa sih saya udah baik kayak begini, tapi semua orang musuhin saya? Kagak baik. Kalau kamu baik nggak bakal dimusuhin sama semua orang, kan begitu. Kalau kamu baik nggak bakalan dihindarin sama semua orang. Saudaraku sekalian saya muliakan, memang menghadapi itu saya udah lihat, sering ditanya, Ustazah ini kan dakwah, siapa yang paling sulit dihadapi? Diri sendiri. Gak ada yang sulit saya hadapi lebih daripada diri sendiri. Diri sendiri yang paling sulit kita hadapi. Makanya katanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, siapa yang bisa mencari kedamaian dalam dirinya, siapa yang sudah selesai menghadapi dirinya, dia akan mampu menghadapi siapapun. Itu yang diminta Sayyidina Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa, ketika diminta untuk menghadapi Fir'aun. Yang beliau minta sebagai bekal adalah kemampuan menghadapi diri sendiri yang bersumber dari hati yang lapang. Karenanya begitu diminta untuk menghadapi Fir'aun, yang diminta oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Jadi yang diminta sama Nabi Musa bukan yang siapkan peralatan ya Allah buat saya, ya Allah siapkan mukjizatku ya Allah, yang sekali lirik Fir'aun langsung tunduk sama saya gitu ya Allah. Nggak gitu yang diminta. Ya Allah saya minta, ya Allah saya bisa pegang apapun, bisa saya ubah jadi ular biar bisa. Nggak gitu Nabi Musa. Yang diminta adalah kemampuan menghadapi diri sendiri. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, biar saya bisa ngadepin Fir'aun dengan lebih bijak, biar saya bisa ngadepin orang lain dengan akhlak yang terpuji. Tuh Nabi Allah Musa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya nih paling susah dihadapi nih hati sendiri, diri sendiri paling susah dihadapi. Saya sebagai orang yang sulit menghadapi diri saya sendiri, saya sampaikan salah satu dari tips yang bisa saya bagikan kepadamu: banyakin baca sholawat. Cobain. Kalau hati kamu lagi gelisah, kalau hati kamu sedang dirundung cemburu,
kalau hati kamu sedang dihantui oleh rasa-rasa yang gak enak, kalau hati suudzon terus-terusan, kalau hati merasa sedih terus-terusan, nih saya kasih tahu teman-teman sekalian, jangan kamu pikir setan itu hanya godain dengan cara ngajakin berbuat dosa. Nggak selalu, nggak selalu. Setan punya banyak cara, dan yang seringkali dipakai caranya oleh setan adalah mengganggumu dengan cara membuat kamu sedih. Kayak bawaan sedih mulu, merasa jadi orang paling terdolimi. Saya adalah orang paling malang sedunia, saya menderita, saya muram durja, ya Allah sedihnya saya, sedih banget saya, ya Allah saya kok hidup saya begini amat, ya Allah nasib saya kok sedih banget sih, ya Allah saya dimusuhin si ini, si musuhin si itu. Kamu merasa sedih gitu, hati kamu tuh sedih terus-terusan, bisa jadi itu adalah cara. Betapa kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita nih diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang pasti itu adalah mati. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang hidup nggak ada yang pasti, teman-teman. Nggak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang mulai dari kecil sakit terus, ada. Nggak ada yang pasti hidup itu. Yang pasti ketika seseorang hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu waktu nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hidup di dunia, begitu kamu diberi kehidupannya, udah pasti kamu akan berjumpa dengan kematian. Nggak ada yang pasti dalam hidup selain mati. Nah, kalau emang yang pasti itu mati, ngapain sisa hidup nggak dipakai buat berbekal menuju sesuatu yang pasti? Ngapain bekalannya untuk sesuatu yang nggak pasti? Misalnya nih, kamu umur tamat SMA, umur 15. Kalau kamu berpikir bahwa saya umur segini berarti udah deket lagi mau nikah, bekalan menuju nikah. Misalnya, apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung, mancungin alis kurang nyelirit, kurang bulan sabit, kamu sabitin alis kamu. Bibir kurang sekarang ini musim orang suka bibir lebar-lebar. Ya udah dah, saya tambahin biar agak turun bibirnya, biar doer bibirnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan menuju kepada kematian, kalau kamu berpikir kamu akan menuju kepada pernikahan,
Kamu kemudian berbekal menuju ke arah sana. Tapi kan sebenarnya nikahnya emang udah pasti? Belum. Belum pasti nikahnya. Betul? Orang hidup nggak pasti nikah, teman-teman. Berarti kalau kayak gitu gimana nih caranya nih? Gimana cara kita menjadikan hidup kita bermakna? Takutnya udah siap-siap, tahu-tahu nggak dapet. Iya kan? Kan sia-sia. Kalau gitu yang pasti aja, kamu hidup biar bermakna, pastikan hidupmu adalah saatmu berbekal menuju kepada kematian. Saya tuh waktu SD kabarnya pinter. Mungkin ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi Bu Guru. Kabarnya dulu pinter waktu saya sekolah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi saya dulu selalu punya pikiran bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Walaupun ternyata itu tidak terbukti ya. Sampai dengan sekarang saya masih ada di atas muka bumi ini, udah panjang hidup saya. Dulu itu saya selalu berpikir bahwa bisa saja umur saya nggak panjang. Saya SD, itu saya punya temen sekolah siang, sekolah madrasah, namanya Madrasah Al-Wasliyah. Saya punya temen meninggal dunia, masih seumuran saya gitu kurang lebih. Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang, bisa saja saya juga meninggal dunia gitu. Akhirnya saya suka berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan yang saya kerjakan bermanfaat kalau umur saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter, umurnya harus panjang loh dokter itu. Karena sekolahnya lama. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD. SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya S1. Habis itu S2. Habis itu ST katanya. Buat jadi dokter spesialis itu kan mesti banyak sekolahnya. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu. Buat jadi dokter yang bagus. Artinya sekolahnya tuh panjang. Baru bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang mumpuni di atas usia 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun. Habisnya itu dia praktek mengamalkan ilmunya. Berapa lama? Sampai ketika datang ajal menjemputnya. Manfaatnya ilmunya itu berapa lama? Untuk bisa dipraktekkan bermanfaat buat umat manusia gitu. Sampai dengan berapa lama? Sebentar aja berarti. Kita aja kalau udah dirawat sama dokter yang terlalu tua rada was-was. Betul gak? Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan. Terus nulisnya agak, tangannya gemeteran. Takut kita. Ini kalau misalnya dia ngelihatnya salah-salah gitu kan. Atau dia mau nyuntik, tangannya udah gemeteran. Waduh, udah kayaknya rada gimana gitu. Tapi kita sama dokter muda juga kita ragu-ragu. Betul gak? Coba tuh. Betapa ternyata mau jadi dokter aja itu umurnya cuman dari sekitar 40 sampai ke 50 atau 60 tahun dah gitu. Cuman segitu doang. Sisanya udah enggak tuh. Udah enggak maksimal.
Saudaraku sekalian saya muliakan, saya jadi mikir gitu. Wah, kalau gitu nggak usah jadi dokter deh, takutnya umur 30-an tahun saya meninggal, saya nggak bekalan apa-apa nih. Apa ilmu, apa hal yang bisa membuat saya bisa nggak nyesel kalau saya mati muda? Itu yang saya pikirkan lagi zaman saya SD. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk saya akan belajar di pondok pesantren. Biar saya kenal sama agama Allah, biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah, biar saya kenal sama baginda pemimpin agama saya, baginda Nabi besar Muhammad. Biar saya bisa dekat dengannya, hingga semoga begitu saya meninggal dunia saya dapat berjumpa dan bertemu dengannya. Itu harapan saya. Akhirnya saya belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saudaraku sekalian, saya muliakan, alhamdulillah. Saya rasakan ilmu saya udah bermanfaat dari sejak usia 20 tahun. Saya udah mulai mengajar dari usia 20 tahun. Dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku sekalian, saya muliakan, pada akhirnya kehidupan mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Begitu saya belajar lama, saya jadi ngerti bahwa ternyata bahkan bekalan menuju kematian itu bukan ilmu yang banyak, bukan. Akan tetapi hati yang tersambung dengan Allah penciptanya. Ruh, sebab hulikatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika diciptakan, ia diciptakan untuk selamanya. Ruh kamu ini, teman-teman sekalian, ini yang akan kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu. Ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati, udah tuh nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, wajah kamu yang selalu kamu bedakin, mata kamu yang selalu kamu celain, pakaiin celak, kuku-kuku kamu yang selalu kamu potong setiap kali ia memanjang, badan kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan. Ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah, ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget, wih, mulus, ih, badannya bagus, enak banget nih kita makannya, katanya gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu, yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullah
wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, disebut hati. Jika bagus, bagus semuanya. Jika rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah ruh ditiupkan. Disitulah ruh sejatinya berada, meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Ruh itu dihembuskan saat janin badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu, ditiupkan lewat ubun-ubun. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut, tulangnya belum keras, karena asalnya memang bolong. Kenapa Allah bolongin? Buat niupnya ruh, ditiupkannya ruh saat usia 4 bulan tuh dari situ. Rohnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya ditaruh di jantung atau di hati, dia pusatnya tuh ditaruh di hati, menyebar ruh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Itu ruh. Kalau datang kematian, dicabut lagi dari ubun-ubun. Malaikat pencabut nyawa sama halnya dengan malaikat peniup ruh, itu memulai pekerjaannya dari ubun-ubun. Dinyabut nyawanya juga dari sini. Dicabut dari atas kan, yang duluan hilang yang kaki. Makanya orang kalau mati tuh kakinya duluan yang dingin. Yang lain masih hangat tapi kaki udah dingin, itu berarti sudah memulai proses pencabutan nyawa. Sama kayak ada prosesnya bayi ketika keluar, makanya ada istilah pembukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 tuh. Sama halnya juga dengan peniupan ruh. Ruh juga begitu. Ketika ditiupkan dan ketika dicabut itu juga seperti itu. Ada masa-masa berhentinya, namanya sakarat. Namanya sekarat. Ala inna lil mauti sakarat, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kematian ada sekaratnya. Kematian ada hentakan-hentakannya, enggak sekaligus. Kematian ada tahapan-tahapannya. Ditarik sampai ke lutut. Jadi yang dingin duluan, yang enggak ada ruhnya duluan kakinya. Tarik lagi sampai ke pusar. Pusar kita nih. Tarik lagi sampai ke ulu hati. Banyak orang yang kalau orang tersebut dimurka Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mencabut nyawanya dengan main-main. Dimain-mainin rohnya. Padahal sakitnya setengah mati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakaratil maut. Badan saya dicacah-cacah pedang 30 kali